Banyak orang sudah sukses dan ada kerinduan berbuat baik. Akan tapi kadang bingung bagaimana cara saya memulai berbuat baik. Kemudian ini kebingungan, saya buat apa sih? Sehingga hanya latah bagi-bagi duit selesai, umrohkan orang selesai. Iya, dapat pahala ngumrohkan orang, tapi beliau belum pernah berpikir bagaimana pahalanya itu yang besar, yang terus mengalir dan berkembang. Ini perlu kita ajak mereka untuk faham. Apa sekiranya yang aku lakukan dari kebaikan ini adalah bisa terus berkembang dan besar manfaatnya. Bukan manfaatnya kalau saya ngumrohkan satu orang, manfaatnya untuk dia saja, tapi ada sesuatu yang lebih besar manfaatnya untuk umat. Nah, ini program ini perlu kita hadirkan. Satu. Yang kedua adalah, ini pengakuan dari sebagian orang-orang kaya yang pernah kami ketahui adalah krisis kepercayaan. Ada sebagian tempat tempat belajar agama, dana terus mengucur ke tempat tersebut, akan tapi ternyata hasilnya tidak tampak. Bisa jadi memang duit itu hilang atau tidak bisa mengelola, sehingga orang tidak percaya. Bahkan ada orang nggak percaya dengan tokoh pun ada, hari ini tidak percaya dengan pesantren ada. Maka kami himbau kepada pengusaha-pengusaha, kalau mendukung pondok pesantren jangan tanggung, Anda pantau juga, karena banyak pondok pesantren itu adalah yang tidak ngerti dalam dunia bisnis. Tiba-tiba ikut-ikutan bisnis, duitnya hilang karena tidak mengerti, atau mungkin karena nggak ada yang mantu, naudzubillah, ada yang nggak benar. Nah, nakal, duitnya hilang, dari mana? Hilang. Maka dari itu untuk Al-Bahjah ini kami ingin membuat percontohan dalam berkiprah itu seperti apa. Jadi kalau di Al-Bahjah itu, wahai para ibu dan bapak semuanya, keuangan tidak saya yang megang. Yai enggak, jangan megang duit, kata guru saya. Kalau sudah saya megang duit, Mas Ipun pun enggak berani nanya. Oh ya, duitnya masih ada? Enggak berani nanya. Ini bahaya ini. Makanya saya enggak megang duit. Yang megang duit adalah ada bendahara sendiri, dan bendahara dipantau. Kita ada forum-forum sesepuh, ini sepuh-sepuh Al-Bahjah yang mantu. Jangan sampai ada yang sedikit pun macam-macam menggunakan, menyalahgunakan. Bahkan ada salah satu tempat bangunan salah saja protes di sesepuh. Ini nggak benar begini, ini bahaya nanti. Wah, ini. Jadi perlu membangun kepercayaan itu penting. Dan ini kami pamerkan karena sebagai contoh, insya Allah Al-Bahjah akan ditangani oleh orang-orang yang para sesepuh-sesepuh, dan Anda misalnya Mas Anto masuk, nggak boleh hanya sekedar jadi penonton di luar, masuk di dalam, lihat seperti apa yang terjadi. Dan yang lainnya, para pengusaha-pengusaha ini, kalau masuk, lihat apa yang terjadi di dalamnya. Itulah kita perlu menggugah hati orang. Nggak cukup dengan oh surga, 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 tapi coba kalau sudah ikut bergabung, uniknya apa? Nggak akan puas dia. Kalau kemarin saya ngeluarkan duit 5 juta, kok belum beres catnya, saya tambah 5 juta lagi. Enaknya kalau nyebur tuh begitu. Kalau nyebur tuh nggak akan puas Anda ini. Berbuat baiknya nggak puas. Tapi kalau hanya sekedar nyumbang 50 juta sudah pergi, selesai, nggak tahu, nggak naik pangkat, nanti pangkatnya segitu saja. Maka termasuk cara di dalam dakwah Al-Bahjah semacam itu. Dan juga Al-Bahjah sudah banyak pondok pesantrennya di mana-mana, di Jawa dan di luar Jawa. Termasuk ini yang terbaru ini adalah yang dengan Mas Ipo ini, yang ada dengan Al-Bahjah An-Nakhl yang ada di Tangerang ya, di mana daerah dekat antara Alam Sutra dengan Bintaro. Masya Allah, ini akan kita buat, kita kemas agak beda karena kita akan tonjolkan sisi pengenalan dunia bisnis, tapi tetap yang menjadi anak-anak yang takut kepada Allah, punya Al-Quran, punya fikih dan sebagainya. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.